Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Siregar, untuk renungan hari ini. Kita berpantun dulu. Induk ayam sedang mengerami, telurnya pecah secara alami. Sudah tiba di bulan Mei, pastikan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendapatkan refleksi kehidupan dari nas ini, adalah baik untuk kita ketahui duduk persoalan yang sedang terjadi dalam teks ini. Saudaraku dalam Tuhan, bangsa Aram yang sedang datang mengepung Israel, khususnya Israel Utara atau Samaria, yang dipimpin oleh Raja Yoram. Sedangkan di Yehuda atau di Yerusalem, Israel dipimpin oleh Raja Yosafat. Niat dan rencana jahat Raja Aram dengan cepat diketahui oleh Raja Yoram dari Nabi Elisa, sehingga Raja Aram sangat geram dan mencari Elisa untuk membunuhnya. Tetapi hamba Allah itu juga mengetahuinya, sehingga Elisa dan Raja Yoram bersepakat untuk melawan bangsa Aram dengan cara mengandalkan kuasa Tuhan. Pendek cerita, sesaat sebelum pertempuran dimulai, bangsa Aram sudah mengepung. Elisa berkata kepada bangsa Israel, yaitu tepatnya nas kita hari ini, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Seketika itu, seluruh mata pasukan bangsa Aram yang sudah mengepung kota Dotan dibuat seperti hanya melihat pemandangan luas yang tidak ada manusia. Sekali lagi ya, seketika itu seluruh mata pasukan Aram yang sudah mengepung kota Dotan dibuat seperti hanya melihat pemandangan luas yang tidak ada manusia. Dalam bahasa Batak, peristiwa itu disebut dungi pangalelaun ma pamerengan nesida. Tidak melihat apa-apa. Sehingga dengan cepat tentara Aram terpukul mundur kembali ke Aram. Siapakah yang menyertai Elisa dan Raja Yoram, termasuk Israel Utara? Tentu tidak lain, tidak bukan adalah penyertaan dan pertolongan Elohim. Meskipun Tuhan tidak secara matematik menerjunkan pasukan malaikat, tetapi dengan membuat mata pasukan Aram seperti kelilipan, tidak melihat apa-apa, mereka dibuat terpukul mundur. Elisa dan Yotam tidak mengandalkan senjata, karena kekuatan persenjataan musuh jauh lebih kuat dan lebih super dibandingkan persenjataan mereka. Elisa hanya memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan para malaikatnya untuk menolong mereka. Dan alhasil, dua keyakinan dan permohonan Elisa terbukti mampu melumpuhkan tentara bangsa Aram. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika hidup kita sedang disesah, seperti dikepung oleh berbagai musuh persoalan, musuh penyakit, musuh kemiskinan, musuh ketidaksepahaman, musuh ketidaknyamanan, musuh persaingan, permusuhan politik, permusuhan dianggap karena tidak seperahu,
dan musuh-musuh kita yang lain. Ingatlah, ternyata lebih banyak yang membantu kita. Jangankan lebih banyak, hanya dengan mengandalkan satu yang ajaib saja, yaitu Yesus Kristus, kita dapat memenangkan berbagai pertarungan-pertarungan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak masalah jika orang banyak yang memusuhimu karena kebenaran yang kamu tunjukkan. Kadang sesama manusia tidak harus memberi validasi akan kebenaran yang sedang kita lakukan. Tetapi yakinlah, pasti lebih banyak yang menyukai dan menyenangi kebenaran yang benar yang kita lakukan. Meski mereka tidak harus membubuhkan validasinya. Maukah kita terus melibatkan diri dalam kebenaran meski banyak yang mencemooh? Kalau takut dimusuhi karena kebenaran, tentu kita masih pengikut Yesus yang suam kuku. Tetapi aku yakin, semua pendengar firman ini akan bersama-sama dengan saya menyuarakan di awal bulan Mei ini. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuhan Yesus menyertaimu dan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang berkumandang kepada kami di hari kedua di bulan Mei ini, di hari ini. Kiranya Tuhanlah penolong kami, karena banyak yang memusuhi kami, tapi Tuhan akan menyertai kami, sehingga kami tidak takut untuk melakukan kebaikan dan kebenaran selama kami hidup. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang percaya kepada Kristus Yesus, agar mereka tidak takut, karena Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap derap langkah kami. Berkati Tuhan pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh jemaat-Mu, dan pulihkan saudara-saudara kami yang sedang kurang baik kesehatannya, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, dan kuatkan para saudara atau keluarga yang mendampingi mereka, sehingga mereka tetap sukacita mendampingi mereka yang kurang baik kesehatannya. Bapa di surga, satu hari ini kiranya firman-Mu berkuasa dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, melakukan aktivitasnya dengan baik dan seturut dengan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Horas.